Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Heni Susilawati, saya CGP Angkatan 8 dari SDN Sadar Galih Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Itu artinya bahwa sekolah dijadikan sebagai wadah untuk tumbuh kembangnya benih-benih kebudayaan. Dan melalui pendidikan diharapkan bisa terwujud kebudayaan dan peradaban yang baik sesuai yang dicita-citakan. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Makna kata menuntun artinya mendampingi, mengarahkan, dan menuntun anak untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses menuntun, kita harus memberi kebebasan pada anak namun tetap memberi arahan agar anak tidak kehilangan arah. Yang ketiga, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan lingkungan alam di mana tempat peserta didik berada. Berhubungan juga dengan karakter dari anak itu sendiri, misalnya bertanggung jawab, rajin, jujur, dan sebagainya. Pendidikan tidak bisa memaksakan atau menghapus kodrat alam seorang anak. Pendidikan bertujuan untuk memoles kodrat alam menjadi hal-hal yang positif dan lebih baik. Sedangkan menurut kodrat zaman bersifat dinamis, sehingga pendidikan pun harus seperti itu. Zaman sebelum abad 21 berbeda dengan zaman abad 21. Pada zaman abad 21, teknologi berkembang pesat sehingga mau tidak mau kita harus mengikutinya. Kesimpulan yang keempat adalah trilogi pendidikan. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ingarso sung tulodo, maksudnya di depan kita harus memberi teladan, memberi contoh. Setiap perilaku kita sebagai guru sadar tidak sadar akan dinilai dan ditiru anak didik kita. Untuk itu senantiasa kita harus sadar terhadap pikiran, kata, dan tindakan kita. Ing madya mangun karso artinya di tengah memberi motivasi, semangat, kemauan, dan niat. Kita sebagai guru harus bisa menjadi teman bagi anak didik kita agar bisa mudah memotivasi mereka untuk mencapai tujuan. Tuturi handayani artinya di belakang memberi dorongan dan arahan. Untuk mencapai sebuah tujuan, peserta didik harus didorong agar mendapat kekuatan. Kesimpulan yang kelima, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Untuk itu, dalam memberikan pendidikan, kita harus memberikannya secara utuh dan menyeluruh. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melaksanakan pembelajaran hanya sebatas transfer materi pelajaran. Saya harus menyampaikan materi pelajaran dengan selesai tanpa memperdulikan apakah siswa sudah menguasainya ataupun belum. Selain itu, saya pun berpikir bahwa murid merupakan kertas kosong yang harus saya isi dengan kemauan saya sendiri. Selain itu, saya pun memfokuskan murid mencapai nilai kognitif di atas KKM tanpa memperhatikan nilai afektif ataupun psikomotoriknya. Selain itu, saya pun menyamaratakan murid dalam pembelajaran tanpa memperdulikan karakteristik mereka yang berbeda-beda. Selain itu juga, tindakan tegas dan menghukum siswa saya gunakan agar bisa merubah perilaku siswa. Selain itu pun, jika ada anak bermain di kelas, saya menganggap bahwa kelas tidak kondusif. Saat belajar, kelas harus hening, tidak ada yang berisik. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari
bahwa yang saya sudah lakukan dan saya pikirkan belum tepat. Saya seharusnya berusaha mempelajari dan mengenal setiap karakter anak, mencari tahu bakat dan minat anak. Selain itu, saya harus berusaha menjadi fasilitator yang baik dalam pembelajaran. Saya pun harus memberikan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, yaitu student center. Saya harus memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain, karena bermain adalah kodrat anak. Jangan sampai saya melarang mereka untuk bermain, tetapi saya harusnya memberikan pembelajaran yang bersifat bermain agar mereka senang dalam belajar. Selain itu, saya pun harus memfokuskan pembelajaran secara utuh. Jangan sampai saya memberikan pembelajaran hanya melihat nilai kognitif saja, tetapi saya harus menilai afektif dan psikomotorik mereka. Selain itu, saya harusnya mengajar dengan lebih sabar dan tidak memberi hukuman yang tidak mendidik. Saya harus lebih ikhlas lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun yang akan segera saya terapkan di kelas saya, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat pada anak atau student center. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Saya pun akan menanamkan budi pekerti yang baik pada siswa dengan cara menjadi teladan bagi anak dalam melaksanakan setiap tindakan. Selanjutnya, saya akan berusaha mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Sekian koneksi antara materi atau kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya paparkan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.